Sekarang menjadi pertanyaan, begini terjadi kasus di Badan POM. Apa sikap pemerintah yang notabene pemilik Badan POM dan apa konsekuensi kepada ketua atau pimpinan Badan POM ini? Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai. Sekarang ini bangsa kita dihebohkan oleh berita begitu banyaknya kasus anak bayi yang mengalami gangguan ginjal gara-gara mengkonsumsi obat-obat berbentuk kemasan sirup. Ini sangat menghebohkan karena yang namanya obat-obatan yang dikonsumsi oleh bayi itu pada umumnya berbentuk sirup karena jauh lebih efektif dan efisien untuk dikonsumsi oleh bayi. Mereka belum bisa mengkonsumsi obat berbentuk tablet karena belum pintar atau belum bisa menelannya. Hal ini sangat mengerikan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak bayi. Karena mereka sudah begitu bingung melihat jika bayinya mengalami sakit penyakit dan diberikan konsumsi obat berbentuk sirup. Hal ini membuat ketakutan kepada seluruh bangsa ini. Kita sangat menyesalkan pihak POM yang ternyata selama ini sudah memberikan izin edar kepada obat-obat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Badan POM sehingga peredaran obat-obat yang sangat berbahaya kepada anak-anak bayi ini bisa terjadi dalam waktu sekian lama. Jadi oleh karena itu, yang sangat kita sesalkan adalah bagaimana standar pengawasan obat dan makanan di tengah negara ini. Memang kalau obat yang sekarang beredar ini, kalau komposisi untuk terapinya itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah pelarut daripada obat sirup itu. Jadi obat sirup itu harus ditambahkan pelarut supaya dia berbentuk cairan yang mudah dikonsumsi oleh anak. Pelarut inilah yang dari dulu mungkin tidak pernah diteliti oleh Badan POM apakah ini bagus atau tidak bagus. Jadi oleh karena itu kita tidak tahu sejauh mana sekarang gangguan-gangguan ginjal pada anak-anak bangsa kita ini. Memang kalau kita lihat dari segi statistik, di rumah sakit perawatan anak, ada begitu banyak orang yang mengalami gangguan ginjal. Tapi apakah ini akibat daripada mengkonsumsi obat-obat berbentuk sirup yang memiliki etil glikogen dari dulu? Itu kita harus pertanyakan kepada Badan POM. Hal yang paling penting sekarang yang menjadi sumber keresahan bagi bangsa ini, itu adalah apakah di dalam Badan POM sudah ada standar operasional prosedur atau SOP untuk menguji semua obat ini dengan cara yang benar dan betul-betul sesuai dengan standar ilmiah? Pertanyaan yang kedua itu adalah apakah orang-orang yang bekerja di Badan POM itu benar-benar memiliki kompetensi yang benar dan layak untuk menguji kualitas-kualitas dan komposisi daripada obat-obat yang beredar ini? Yang ketiga, apakah di Badan POM ini ada unsur-unsur pengaruh politik dan unsur-unsur suap sehingga pemeriksaan obat ini tidak dilakukan secara profesional? Kalau kita membandingkan kasus ini dengan kasus meninggalnya penonton bola di Kanjuruhan, sampai hari ini korban yang meninggal gara-gara gas air mata itu sudah ada 134 orang. Hampir sama jumlahnya dengan bayi yang mengalami kasus meninggal gara-gara gangguan ginjal ini. Kita tahu bahwa akibat daripada kasus di Kanjuruhan itu, Kapoldanya harus digeser. Sekarang menjadi pertanyaan, apa sikap pemerintah yang notabene pemilik daripada Badan POM, dan apa konsekuensi kepada ketua atau pimpinan daripada Badan POM ini? Kami dari masyarakat
dan juga dari tenaga medis. Kami sudah mempercayakan bahwa obat-obat yang beredar di tengah bangsa ini itu sudah memenuhi standar dan benar-benar bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Jadi, kami mohon supaya pemerintah benar-benar menuntaskan masalah ini. Jangan biarkan kami tenaga medis yang ada di lapangan dan juga masyarakat pengkonsumsi obat-obatan ini menjadi korban karena ketidakprofesionalan daripada Badan POM bangsa ini. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.